Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Senang berjumpa dengan Anda semua di mana saja Anda berada. Semoga motivasi selalu menggelora di hati kita untuk sharing ilmu pengetahuan, terutama di bidang peternakan tentunya ya. Kita berharap terus kita akan membahas dan berbagi ilmu, dan mudah-mudahan tujuan kita kedaulatan pangan terutama protein hewani bisa tercapai dengan baik ya. Nah, kita akan membahas apa hari ini? Kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, sangat potensial. Kita mempunyai yang jumlah dalam populasi dan jumlah yang banyak ya. Kita akan membicarakan sumber daya alam potensial ya. Untuk apa? Ya jelas untuk bahan baku dong ya, terutama pakan ternak. Nah, apa yang sangat potensial di kita ya? Termasuk di situ ada kita punya jerami padi. Karena kita itu bahan makan atau makanan pokok kita itu adalah beras, otomatis kita menanam padi dan limbahnya harus dan wajib dimanfaatkan atau diberdayakan, dan termasuk yang luar biasa sebetulnya dan belum kita lakukan banyak untuk limbah ini ya, limbah sawit. Ya, kita terkenal sebagai termasuk penghasil sawit yang luar biasa. Jangan sampai terjadi kasus minyak goreng. Kok iya ya, kita produsen sawit tetapi kita tidak bisa mensejahterakan terutama bagaimana minyak goreng, langkanya minyak goreng dan seterusnya. Nah, ini sesuatu kita berharap semua potensi sumber daya alam yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini supaya menjadi berkah bagi untuk semua ya, untuk semuanya, bukan untuk orang per orang atau perusahaan ataupun yang lain. Kita harus benar-benar saling memakmurkan sehingga kita bisa sejahtera bersama. Tentunya kita akan bahas ya. Tentunya kita akan bahas satu persatu. Nah, ini kita lihat dulu jerami padi ini kita ya, yang kita punya jerami padi. Nah, selama ini ternak, terutama ternak jenis ruminansia, dipelihara hanya dengan diberi pakan berupa rumput ataupun hijauan yang segar saja ya. Namun dengan semakin terbatasnya lahan kita itu semakin sempit, persoalan pakan ternak ini menjadi sebuah kendala dalam pemenuhannya. Nah, sementara kita punya jerami padi yang memang makanan pokok kita, masyarakat di Indonesia itu adalah padi-padian atau dari beras ya, atau Rhiza sativa adalah salah satu contoh limbah pertanian yang berpotensi untuk kita manfaatkan sebagai pakan ternak ya, untuk ternak ruminansia tentunya. Karena yang punya kemampuan mencerna serat kasar yang tinggi itu adalah ternak ruminansia, sapi, kerbau ya, dan lain-lain, kambing, domba dan sejenisnya tentunya. Nah, sementara juga jerami padi merupakan limbah pertanian ya, yang biasa kita lihat cuma tinggal dibakar saja, sering tidak dimanfaatkan, dibiarkan juga di tengah sawah. Nah, ini ya, ini yang harus kita lakukan. Nah, jumlahnya cukup besar, 43% dari seluruh produksi limbah pertanian, sehingga mempunyai potensi yang sangat besar dalam memenuhi kebutuhan akan apa? Akan hijauan pakan kita ya di Indonesia, terutama sebagai sumber energi ya. Kalau misalnya di negara seperti Australia, New Zealand, mereka punya padang pengembalaan yang sangat luas yang mereka bisa budidayakan ternak ya, atau di tempat di Eropa mereka juga punya padang pengembalaan. Nah, kita harus bersyukur ya, kebetulan kita punya limbah yang juga jumlahnya sangat masif, sangat besar dan terkumpul di suatu tempat ya, dan itu tidak bersaing dengan manusia. Itu adalah persyaratan bagaimana kita mengintroduksi atau
membuat atau menjadikan sesuatu itu sebagai pakan ternak. Toh tidak ada orang yang makan jerami padi. Beda dengan mungkin sumber pakan yang lain ya, yang mungkin bisa bersaing dengan manusia. Walaupun itu misalnya jagung ya, itu juga bisa dimanfaatkan untuk pangan manusia, tapi jerami itu adalah limbah. Nah, jerami padi adalah limbah dari pemanenan tanaman padi yang berupa daun ataupun batang tanaman padi setelah kita panen atau diambil gabahnya. Yang dimaksud dengan jerami padi itu apa? Ya, adalah bagian misalnya batang tumbuh yang setelah diambil bulir-bulirnya, bulir buah maksudnya bersama ya, ataupun tidak dengan tangkainya, dikurangi dengan akar dan bagian batang yang tertinggal setelah disabit kurang lebih sekitar 10-20 cm di atas permukaan tanah ya. Nah, pemanfaatan jerami padi sebagai pakan ternak masih sangat terbatas ya. Paling banter itu sekitar 35%, masih sisanya masih lebih banyak ya. Jadi pemanfaatan jerami padi sebagai pakan ternak di Indonesia baru kisarannya 31-39% ya, masih ada 60%, 61% yang bisa kita manfaatkan. Nah, sedang yang banyak dilakukan adalah dibakar atau dikembalikan ke tanah sebagai pupuk, sebagai misalnya sebesar sekitar 36-62% dan sekitar 7-16% digunakan untuk keperluan industri. Jadi masih sangat banyak yang bisa kita manfaatkan. Nanti kita coba kira-kira atau kita coba hitung-hitung ya skala kasar. Misalnya tiap hektar tanaman padi dapat menghasilkan 3,86 ton ya bahan kering jerami padi atau setara dengan 9,65 ton jerami segar. Dengan demikian dalam 1 tahunnya itu maka terkumpul kira-kira 1.349 ton ya jerami segar per tahun. Luar biasa banyaknya. Nah, kalau misalnya kita konversikan dengan kebutuhan ternak, terutama sapi ya, yang kita selalu impor akan daging sapi, dengan konsumsi berat, misal berat keringnya sekitar 10 kg per ekor per hari atau menggunakan bahan kering, atau sekitar 25-30 segar per ekor per hari, maka hal ini akan dapat memenuhi kebutuhan sekitar 438,27 ekor ternak sapi. Sangat besar itu nilai ya, 152.000 ya. Taruhlah 153.000. Itu angka yang sangat besar, itu sapi sebanyak itu ya, baru itu dari jerami padi, belum sawit. Nah, yang kita jelaskan yang potensial, maksudnya yang masif, yang sangat besar ya. Jadi ini luar biasa sebetulnya. Nah, serat kasar jerami padi mengandung silika ya dalam gugus organiknya. Dia sebanyak sekitar 12-16 dari bahan kering. Nah, sementara silika merupakan kristal yang terdapat dalam dinding sel yang mengisi ruang antar sel. Kristal silika ini tidak larut dalam cairan rumen. Dengan demikian merupakan hambatan bagi mikroba yang di dalam rumen. Nah, ini yang perlu nanti kita berikan teknologi supaya kecernaan jerami padi itu bisa kita tingkatkan dengan teknologi yang sederhana, yang insya Allah nanti kita akan jelaskan ya lebih detail tentang hal ini. Jadi memang tidak sebagus rumput segar, tetapi dengan teknologi kita bisa memanfaatkan jerami padi itu menjadi optimal nantinya. Nah, keadaan tersebut ya, keadaan yang menggambarkan ya bahwa ketersediaan salah satu dari jenis jerami saja, yaitu jerami padi ini ya, bagaimana halnya dengan jerami yang lainnya, itu masih cukup besar juga. Kalau potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal, maka akan dapat diperoleh kontribusi yang sangat besar terhadap pengembangan ternak ke depannya. Kita harus optimis, kita harus melakukan ya di tengah pandemi yang terus belum ya mudah-mudahan
sudah mereda setelah ini, tapi kita tetap ini yang kita punya, kita harus manfaatkan dengan baik ya, potensi sumber daya alam kita ini. Dengan pemanfaatan jerami padi ya sebagai pakan ternak akan dapat ditingkatkan daya tampung ternak. Luar biasa ya kalau bisa menambah ini ya, serta ditingkatkan efisiensi usaha karena tidak diperlukan investasi berupa lahan dan penanaman hijauan pakan ternak. Jadi kalau misalnya sekali kita tanam, kita ambil limbahnya, kita tanam nanti sawit ya, di belakang nanti kita akan jelaskan tentang sawit. Toh kita ada ataupun tidak itu tetap ada jerami padi itu, karena kita memang makanan utamanya adalah dari beras atau padi ditanam pasti ya mutlak itu kita mendapatkan jerami. Nah, kita diam saja istilahnya, cuma menanam tetap kita dapatkan jerami. Lalu kenapa tidak kita manfaatkan dengan baik? Teknologinya sudah ada. Nanti kita akan ayo kita bersama-sama ya. Penggunaan jerami padi sebagai pakan utama harus didukung dengan suplemen konsentrat atau terlebih dahulu dilakukan pengolahan. Tentunya ada masukan teknologi itu untuk meningkatkan kandungan nutrisi dan kecernaan jerami padinya. Nah, umumnya peternak belum memanfaatkan jerami padi sebagai pakan ternak ya. Biasanya sehabis panen ya, jerami padi dibiarkan begitu saja di bawah atau dibakar. Nah, sebetulnya kalau misalnya males secara sederhana kita mengolah, kita bikin hay ya, tetapi dengan teknologi juga. Jadi bagaimana cara untuk mengeringkannya? Nah, itu teknologi yang semacam itu kita akan perlukan ya, dan itu mudah. Nah, sementara kandungan protein kasar jerami padi adalah sekitar 4,5% ya, sangat sedikit memang. Lemak kasar sekitar 1%, bahan ekstrak tanpa nitrogen 42%, abu 16,50%, dan bahan keringnya 80%. Nah, ini bisa kita tingkatkan ya dengan cara amoniasi misalnya, sehingga protein kasarnya bisa akan meningkat karena itu ada masukan di situ nitrogen ya. Amoniasi itu cukup mudah, nanti kita secara spesifik kan menjelaskan bagaimana kita membuat amoniasi jerami padi dengan menambah misalnya urea. Pasti semuanya kita semua tahu tentang urea itu. Nah, selain itu kecernaan jerami padi juga rendah ya, yaitu berkisar antara 30 sampai 40% yang disebabkan karena dinding sel jerami padi sudah mengalami proses lignifikasi yang lanjut ya, karena ya jelas dia sudah menua, dia sudah keras, dan bahkan kristalnya itu amorf ya, dan sulit untuk mikroba. Tapi kembali tadi dengan teknologi itu mudah dilakukan. Nah, di samping itu juga sudah terjadi ikatan kompleks dia ya, karena ya sudah tua tadi antara selulosa dan hemiselulosa berikatan pula dengan lignin ya, menjadi lignoselulosa dan lignoselulosa yang sulit dicerna oleh mikroba rumen. Tapi jangan khawatir, kembali lagi ya, dilaporkan juga bahwa kandungan selulosa jerami padi adalah sebesar 33% dan hemiselulosanya 26% yang dapat dimanfaatkan oleh ternak ruminansia sebagai sumber energi, tetapi dengan adanya ikatan tersebut menjadi sulit dicerna oleh mikroba rumen. Nah, ini sebagai gambaran ya, manis positif negatifnya kita jelaskan secara terbuka, tetapi kita akan berupaya seoptimal mungkin nanti bagaimana kita bisa meningkatkan kecernaan. Dibanding misalnya ternak kita tidak makan waktu musim kemarau, kita paceklik misalnya makanan, ya jelas akan lebih bermanfaat kalau kita bisa memanfaatkan jerami padi ini dengan paket-paket teknologi yang bisa meningkatkan kecernaannya. Oke, kita harus tetap optimis untuk melakukan terobosan ya.
Nah, sebagai bahan pakan, jerami padi memiliki beberapa kelemahan yang tadi sudah disebutkan ya, tingginya kadar komponen serat, misalnya selulosa, hemiselulosa yang berikatan dengan lignin dan silika ya. Di samping itu kandungan protein kasarnya juga sangat rendah memang 3 sampai 5%, tapi ini bisa ditingkatkan dengan teknologi tadi, dengan amoniasi dan seterusnya nanti dengan proses fermentasi dan yang lain bisa kita lakukan, bisa kita tingkatkan dari bahan kering ya. Jadi memang rendah. Kemudian kandungan mineral kalsium dan fosfornya sekitar 0,41% dan 0,29%, padahal pemberian yang aman untuk ternak itu sekitar 1% kalsium dan 0,75 fosfor dari bahan kering ransum. Nah, selain itu jerami padi memiliki sifat voluminous ya, dan memakan tempat atau bulky. Tingkat konsumsinya atau voluntary feed intake-nya rendah dan nilai nutrisinya juga rendah karena kadar lignin dan silikanya tinggi dalam dinding sel sehingga sulit dicerna oleh mikroba rumen, serta kandungan nitrogen dan energi termetabolismenya juga rendah. Itu kelemahan-kelemahan yang insya Allah dengan teknologi yang sekarang itu bisa diminimalisir. Nah, fakta berikutnya adalah serat kasar pada jerami padi mengandung silika dalam gugus organik ya sebanyak 12-16% dari bahan kering. Silika ini merupakan kristal yang terdapat di dinding sel ya, mengisi ruang antar selnya. Kristal silika ini tidak larut dalam cairan rumen sehingga menjadi hambatan bagi mikroba rumen dan enzim yang dihasilkan untuk mencerna jerami padi. Lebih lanjut dijelaskan, faktor lain yang menghambat daya cerna jerami padi adalah adanya kandungan lignin yang cukup tinggi yang tidak dapat dihancurkan oleh mikroba rumen. Ya, oke. Jika misalnya kita berandai-andai ya, jika berandai-andai sapi yang diberi 100% jerami padi tanpa pemberian pakan lain atau yang diberi jerami tanpa sentuhan teknologi akan mengalami terhambat pertumbuhannya. Ini ya, ini fakta, karena kandungan nutrisi yang ada pada jerami padi tanpa pengolahan tidak dapat mencukupi kebutuhan untuk hidup pokok maupun untuk produksi. Tetapi kembali ini ya, kita bisa melakukan ya dengan teknologi sederhana, mulai dari teknologi ya kita mencopper ya secara mekanik, dipotong-potong, itu adalah salah satu upaya ya untuk meningkatkan kecernaan supaya dia itu bisa lebih mudah dicerna, memperluas permukaan kontak dengan mikroba. Nah, fakta berikutnya adalah bahwa pemberian dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan dampak negatif sehingga diperlukan sentuhan teknologi untuk jerami padi ini. Kita terbuka saja. Nah, kecernaan yang rendah ini merupakan akibat struktur jaringan penyangga tanaman yang sudah tua dia sehingga sudah mengalami proses lignifikasi. Itu beberapa fakta yang kita harus ketahui. Jadi kita akan melakukan nanti ke depan itu bagaimana kita membuat paket teknologi sederhana yang bisa diterapkan di masyarakat ya. Faktor lain ya daya cerna jerami itu yang rendah itu tadi ya disebabkan oleh lignin yang sulit dihancurkan. Gampangnya lignin itu apa ya? Lignin itu kalau yang banyak terdapat pada kayu, biasanya di dalam percobaan itu dijadikan marker atau penanda ya, karena memang tidak bisa dicerna oleh ternak ruminansia. Nah, kandungan lignin pada jerami padi sekitar 3-5% ya, jadi cukup tinggi ya, tetapi ya kembali kita buka saja kondisi ini. Memang jerami padi kalau kita berikan itu harus kita lakukan proses bagaimana kita lakukan peningkatan kecernaannya melalui teknologi ya. Misalnya, nah sebagai pakan jerami padi tergolong berkualitas rendah sehingga jumlah yang dimakan kurang dari
3% atau diberikan 3% bobot badan ternak. Hal ini disebabkan laju pergerakannya di dalam saluran pencernaan sangat lambat ya, karena memang serat kasarnya sangat tinggi. Kemudian kecepatan degradasi sangat berpengaruh terhadap mekanisme makan dan jumlah konsumsinya. Nah, bila degradasi cepat maka jumlah konsumsi menjadi meningkat, dan sebaliknya bila laju degradasi lambat maka konsumsinya akan sedikit ya. Nah, tinggi rendahnya penggunaan bahan pakan asal tanaman dalam penyusunan ransum erat kaitannya harga dan kandungan nutrisi dari ransum yang kita buat ya. Kandungan asam aminonya umumnya rendah, tidak seimbang dan tidak lengkap. Misalnya ada juga bungkil kacang kedelai misalnya. Ini kan salah satu contoh ya limbah pertanian ya, yang memang dipandang sangat berkualitas untuk meningkatkan proteinnya. Nah, sangat baik digunakan untuk penyusunan ransum. Jadi kalau kita nanti kita punya jerami padi harus diimbangi dengan konsentrat. Kita pakai jerami padi itu sebagai sumber selulosanya. Ibarat kalau manusia itu sumber karbohidratnya, nasinya. Nah, kita topang, kita berikan bungkil kedelai sebagai sumber protein yang yang berkualitas, yang kemungkinan asam amino esensialnya tinggi. Ya, jadi itu yang kita inginkan. Demikian juga dengan beberapa bungkil-bungkil kacang tanah, ya. Ini juga banyak kekurangan. Padahal juga ya bungkil kedelai, bungkil kacang tanah itu termasuk istilahnya sumber protein di dalam konsentrat yang tinggi, tetapi juga ada kelemahannya. Ada metioninnya rendah untuk bungkil kedelai, kemudian untuk bungkil kacang itu laisin atau lisinnya rendah. Nah, sama terjadi pada bungkil kelapa. Nah, lisin dan metioninnya rendah, tapi ini semuanya adalah limbah yang banyak tidak kita manfaatkan. Nah, kalau kita nanti kita susun menjadi ransum basal, kita susun sedemikian rupa, itu akan menjadi sesuatu pakan yang berkualitas tentunya. Kita formulasikan dengan baik sesuai dengan kebutuhan ternak yang kita punya, maka awalnya makanan atau istilahnya limbah yang awalnya tidak berguna ya, yang biasanya dibakar, dibuang, ini akan menjadi penopang untuk pertumbuhan yang optimal bagi ternak kita ya. Kita lanjutkan lagi bagaimana kita melihat peta, tapi kita tetap harus optimis ya. Jerami padi tersebut tidak mampu menyediakan energi yang cukup dalam waktu yang relatif singkat untuk keperluan produksi massa mikrobial yang maksimal. Setiap imbangan jerami padi ya, pada kita lakukan amoniasi misalnya dengan urea dan konsentrat dalam ransum secara langsung akan mempengaruhi tingkat efisiensi ya, sintesis protein mikroba. Nah, sintesis protein mikroba ini salah satu mikroba yang sangat potensial atau sumber protein nanti ya. Ini bisa dimanfaatkan oleh ternak. Jadi mikroba yang ada di dalam tubuh ternak itu nanti dia akan masuk ke saluran pencernaan yang berikutnya akan menjadi sumber untuk sintesis protein ya. Jadi dengan formulasi ransum yang tepat diharapkan terjadi sinkronisasi antara kebutuhan energi dengan protein untuk pertumbuhan dan pembentukan protein mikrobial di dalam rumen. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kandungan konsentrat dan diikuti dengan penurunan pemberian jerami padi amoniasi urea secara nyata meningkatkan pH dan total VFA volatile fatty acid cairan rumen. Jadi intinya mudahnya begini, tidak bisa jerami padi itu dijadikan pakan tunggal ya, terus menerus sepanjang tahun, tidak ya, karena memang itu pakan limbah. Nah, kalau kita mau menggunakan, kita bisa gunakan dengan tambahan teknologi yang sederhana tadi, misalnya amoniasi. Nah, akan lebih bagus lagi kita susun ransum ya,
kita susun langsung, kita tambah sumber protein ya, misalnya bungkil kedelai ataupun sumber protein yang ada sekarang itu banyak ya, sumber protein yang bisa kita manfaatkan, kita susun menjadi ransom komplit ya. Nah, itu langsung apakah nanti bentuknya dalam bentuk wafer, dalam bentuk seperti bata-bata yang besar, ya blok-blok yang besar, dikombinasi dengan urea molasses blok misalnya. Nah, itu nanti, nah itu menjadi sesuatu industri lagi. Ya, peternak misalnya tinggal memanfaatkan. Ada nanti mungkin peternak yang lain, kelompok ternak yang memang dia berusaha membuat ya pakan komplit ini yang nanti tinggal didistribusikan ke peternak yang membudidayakan. Alangkah indahnya ya, bahannya sudah ada, jerami padinya ada, kemudian ada yang mengusahakan saudara-saudara kita bagaimana membuat pakan komplit, kemudian nanti ada yang membudidayakan ternak. Nah, ini adalah timbul sesuatu sinergi yang luar biasa ya. Semua insya Allah sama-sama beruntung. Nah, ini yang kita berharap setiap provinsi atau setiap kabupaten bisa memanfaatkan potensi sumber daya alamnya di yang ada di sekitarnya. Kita berusaha ya sehingga industri peternakan kita bisa maju. Terus, nah berikutnya adalah yang luar biasa besar juga, kita ini penghasil sawit yang termasuk terbesar, tetapi kita tidak berdaya, tidak bisa memanfaatkan karunia Allah itu yang luar biasa banyaknya. Nah, kita berusaha untuk tujuan ya, tujuan sirotol mustaqimnya itu untuk kesejahteraan bersama ya, jalan yang lurus ya, jalan orang yang diberi nikmat oleh Allah. Nikmat itu bagaimana? Ya kita memanfaatkan sumber daya alam itu seoptimal mungkin untuk kesejahteraan manusia tentunya ya. Nah, limbah sawit ini bagaimana? Setiap pohon sawit. Nah, kita lihat pohon sawit itu dia akan menghasilkan pelepah. Ya. Kemudian dia ada daunnya, ada batang pohonnya, dan merupakan hasil samping karena potensial untuk kita manfaatkan. Selain itu juga dihasilkan produk samping lainnya seperti tandan kosong, serat perasan buahnya, ada lumpur sawitnya, ada bungkil inti sawit, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya ini ya kita kategorikan, kita bikin dalam chart seperti ini ya. Nah, ini ada pohon kelapa sawit ya, kelapa sawit atau gambaran atas ini ya. Kelapa sawit, pohon kelapa sawit ini dia akan menghasilkan tandan buah segar ya, atau dikenal dengan TBS. Kemudian dia pohon sawit itu, satu pohon sawit ya kita gambarkan, dia akan menghasilkan pelepah sawitnya. Kemudian dia pasti ada dong, ada batang sawitnya. Kemudian dari tandan buah segar ini akan dihasilkan ada yang namanya tandan kosong sawit atau TKS. Itu berapa jumlahnya? Ini cukup tinggi ya, 23%. Kemudian ada mesokarpnya 13%. Kemudian minyak sawitnya sekitar 20 sampai 22%. Ada inti sawitnya 5%, ada cangkang. Nah, ini cangkang ini termasuk bahan yang bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang atau dijadikan bahan energi dengan energi tinggi ini ya. Kemudian dari inti sawitnya ini masih kita dapatkan ya, dari minyak sawit ini nanti muncul lumpur sawit sekitar 2% bahan kering ini untuk pakan ternak. Kemudian dari inti sawit juga ada namanya minyak inti sawit ya. Kemudian ada bungkil inti sawit sekitar 45 sampai 46%. Ini juga salah satu pakan yang berkualitas ya, bungkil inti sawit ini ya, hampir mirip dengan bungkil kelapa tapi jumlahnya banyak. Nah, setiap hektar misalnya kita berandai-andai lagi, bukan berandai tapi ini kenyataan ya, setiap hektar kebun sawit itu secara teoritis dapat menampung sekitar 143 tanaman. Bila jaraknya antar kita tanam ya, antar pokok tanaman itu 9 kali 9 meter tuh ya. Nah, pada kenyataannya jumlah pokok sawit hanya mencapai 130 pohon per
hektar misalnya. Tergantung dari kondisi wilayah, bagaimana itu adalah hamparan misalnya yang datar atau tingkat kemiringan, ini memang menyesuaikan ya, akan berdampak pada jumlah batang atau jumlah pohon sawit yang ditanam per hektarnya, tergantung kondisi wilayahnya ya tadi ya. Nah, setiap pohon dapat menghasilkan 22 pelepah per tahun ya, setiap pohon tuh, dan rataan bobot pelepah per batang mencapai 2,2 kilogram setelah dikupas untuk dijadikan pakan. Nah, bagaimana kalau langsung kita chopper? Itu juga akan lebih banyak lagi ya. Di chopper itu adalah dipotong-potong, dikecilkan supaya nanti ternak itu mudah untuk memakannya. Jadi setiap hektar dapat menghasilkan pelepah segar untuk pakan sekitar 9 ton per hektar per tahun, atau setara dengan 1,64 ton per hektar per tahun ya, bahan kering. Cukup banyak, cukup tinggi. Nah, sementara daun yang dihasilkan sekitar 0,5 kg per pelepah, sehingga setiap tahun akan diperoleh bahan kering untuk pakan sejumlah 0,66 ton per hektar per tahun. Jadi antara pelepah sama daunnya sudah cukup tinggi itu ya. Apalagi sekarang populasi dari sawit kita itu luar biasa banyaknya ya. Nah, sementara dari buahnya ya, buah sawit mengandung sekitar 80% perikarp atau daging buah, dan 20% buah yang dilapisi oleh kulit yang tipis mengandung kadar minyak dalam perikarp, sehingga 34 sampai 40%. Itu gambaran ya. Nah, sementara minyak sawit atau palm oilnya dan minyak inti sawit atau palm kernel oil merupakan produk utama dari buah, sedangkan produk samping yang akan dihasilkan adalah tandan kosong ya, serat perasan, ada lumpur sawit atau solid, dan bungkil inti sawit, dan semuanya itu bisa digunakan sebagai pakan ternak. Nah, luar biasa ya. Jadi itu tidak ada yang sia-sia ya. Nikmat yang mana lagi yang kita harus dustakan gitu. Sementara itu belum kita manfaatkan secara optimal ya. Setiap 1000 kg tandan buah segar dapat diperoleh minyak sawit sejumlah 250 kg, hasil samping sebanyak 294 kg lumpur sawit, kemudian 35 kg bungkil inti sawit, dan 180 kg serat perasan. Nah, setiap hektar areal kebun sawit mampu menghasilkan pelepah, daun, dan limbah untuk pakan dalam jumlah yang amat sangat besar ya. Nah, silakan kita hitung sendiri ya, populasi sawit atau ini kita yang terbesar ya. Ya, kita berharap jangan sampai seperti kasus minyak goreng, atau kita mati ataupun tikus mati di lumbung padi. Nah, ini yang bermasalah. Kita ada apa dengan kita ini ya? Kita harus benar-benar bertekad bersama-sama, bergandengan ya. Kita upayakan ya dengan kesadaran, dengan keikhlasan, dengan itikat yang baik demi kemakmuran kita bersama tentunya. Nah, kita lihat lebih detail lagi ya, biomasa tanaman dan olahan kelapa sawit ini untuk setiap hektar misalnya. Kita prediksi misalnya, atau kita ambil level bawahnya, per hektar itu 130 pohon misalnya. Biomasanya seberapa besar? Ini ya, mulai di biomasanya ini dari daun tanpa lidi misalnya. Kalau segar itu sekitar 1,430, kemudian bahan kering ya 46,8%, kemudian bahan keringnya 658. Ini ya. Jadi biomasanya yang utama kan memang daun ya, kemudian pelepah kita dapatkan juga nih ya.
pelepahnya itu lebih besar, buah. Kalau segarnya sekitar 9,292 kg, kemudian bahan keringnya 26,7, kemudian bahan keringnya 1,640. Nah, tandan kosong kita dapatkan juga yang lebih besar ya, 3,680 kg segarnya. Kalau bahan keringnya 92, kalau bahan kering dari ini ya per kilogramnya ya adalah 3,386 ya. Nah, kalau dalam bentuk kilogram seperti ini ya, dalam bentuk bahan kering ini. Nah, serat perasan ya itu sekitar 2,88 kg. Kemudian bahan kering dalam persen 93,11%, kemudian bahan kering 2,681% kilogram ya, 2.681 ya. Kemudian ini tidak kalah pentingnya, ini cukup besar ya, lumpur sawit atau solid, dikenal dengan solid ya. Ini juga tinggi ya, di bawah pelepah ini ya. Kita akan dapatkan dalam bentuk segar itu sekitar 4.704 kg, cukup tinggi ya. Kemudian kalau dalam bentuk bahan kering 24,7%, kalau dalam bentuk bahan kering per kilogram itu sekitar 1.132 ya. Nah, bungkil inti sawit ini memang kecil, tetapi ini sangat berkualitas ya. Bungkil inti sawit ini segar itu 560 kg, kemudian bahan keringnya itu 91,83, kemudian dalam bahan kering dalam kilogram itu 514. Jadi total ya 130 pohon atau per hektar itu kita dapatkan 10.011 ya, 10.011 kilogram ya. Jadi cukup besar itu per hektar ya. Ini kan bukan angka, ini dikali dengan ribuan hektar ya, bahkan ya ratusan ribu hektar yang ditanam sawit di Indonesia. Ini merupakan angka yang luar biasa besarnya. Itu bisa menampung berapa ternak ya. Insya Allah kalau kita melakukan itu pasti kita kedaulatan pangan itu di tangan kita dan kita tidak perlu impor ya. Tapi ini harus bersinergi semuanya ya, termasuk regulasi yang harus ditetapkan atau diterapkan atau dibuat oleh pemerintah supaya ini bisa berjalan dengan baik. Nah, berdasarkan nilai tersebut, maka produk samping pengolahan buah kelapa sawit yang ada di Indonesia itu bisa mencapai 3.302 metrik ton bahan kering pelepah, kemudian 2.463 metrik ton lumpur sawit ini, kemudian 1.026 metrik ton bungkil kelapa sawit ya. Kemudian kita dapatkan juga 5.394 metrik ton serat perasan dan 6.818 metrik ton tandan kosong. Ini 2004 loh, 2022 ini pasti angkanya luar biasa, bisa 3-4 kali lipat tentunya, karena memang populasi sekarang ini sangat meningkat dan bahkan termasuk kita terbesar ya yang menghasilkan sawit itu. Nah, biomasa tanaman olahan kelapa sawit ini merupakan potensi sebagai bahan pakan ternak tentunya. Nah, tentunya ternak ruminansia. Memang ada untuk unggas juga tapi sangat terbatas. Tapi yang utama itu kita gunakan adalah untuk ternak ruminansia yang selama ini kita selalu impor lagi daging, impor lagi lah daging. Bahkan kalau telah diolah dengan baik ini ya dapat digunakan untuk menyusun ransum ternak monogastrik juga. Jadi dalam jumlah terbatas bisa untuk unggas dan ternak monogastrik yang lain. Nah, bagaimana dengan karakter
karakteristik nutrisinya. Nah, mutu bahan pakan ditentukan oleh interaksi antara konsentrasi unsur gizi, tingkat kecernaan, dan tingkat konsumsi. Nah, kandungan unsur gizi merupakan indikator awal ya, menunjukkan potensi sesuatu bahan. Jadi kandungan gizi produk hasil samping perkebunan kelapa sawit bisa kita lihat ya tergambar di dalam tabel ya. Ini nanti kita bisa melihat atau menimbang atau menjadikan patokan kita di dalam menyusun ransum, membuat pakan komplit. Nanti apa sih yang kekurangannya di dalam bahan-bahan yang kita punya, sehingga kita bisa menyusun ransum itu dengan tepat ya, sehingga ternak yang kita berikan pakan itu akan menjadi sehat tentunya ya. Termasuk tadi yang kita sudah menggambarkan kelemahan dari jerami padi. Nah, kita lihat juga ya, bukan kelemahan atau potensi yang bisa kita manfaatkan, kemudian kita formulasikan dalam bentuk pakan komplit yang nanti berkualitas tentunya. Nah, ini misalnya ya, bungkil inti sawit ada kita dapatkan bahan kering 8 sampai 93. Kemudian protein kasarnya cukup tinggi ini bungkil inti sawit ya, 16 sampai 18% kalau dibanding dengan tadi jerami padi yang sangat rendah ya, sekitar 4%. Kemudian serat kasar ya 13 sampai 17, lemak kasar itu sekitar 2 sampai 3,5 ya, BETN-nya bahan ekstrak tanpa N itu 52 sampai 58%, abunya 3 sampai 4, gross energinya ini 4, ini ya, ME-nya 2,8 sampai 3. Nah, ini bungkil inti sawit ya. Ini ya termasuk jadi rebutan ini karena memang sangat berkualitas ya, proteinnya cukup tinggi. Nah, berikutnya adalah kita dapat juga solid decanter ya. Ada solidnya, ini juga kita bisa manfaatkan. Bahan keringnya 84 sampai 92, protein kasarnya di bawah dari bungkil inti sawit ya, sekitar 12 sampai 15 ya. Serat kasarnya 12 sampai 17, lemak kasar 12 sampai 14, BETN 40 sampai 46 dan seterusnya ya. Nah, ini pelepahnya, ini pelepah. Jadi pelepah ini hampir mirip-mirip ini ya. Jadi dengan jerami padi tadi ya. Ini protein ya, sekitar 4 tapi lebih tinggi daripada jerami padi, 4,1 sampai 5. Nah, ini sangat potensi ya kalau dilihat ini. Kemudian ini daun sawit, coba. Daun sawit masih potensial. Ini bahan keringnya bisa 85 sampai 87. Jadi sekitar protein kasarnya juga tinggi nih ya, cukup tinggi dibandingkan dengan tadi jerami padi, karena jerami padi kan sudah kering, dia sudah menua, sudah strukturnya menjadi keras ya, dia akan berdampak pada protein kasarnya. Nah, ini semua potensi. Kemudian serat perasan buahnya, ada batangnya semua. Nah, ini semua potensial kita dapatkan dalam perkebunan atau industri kelapa sawit ini. Kan luar biasa sebetulnya. Kita memang tidak banyak punya padang pengembalaan, tetapi sekali kita tanam sawit, kita tanam padi, kita dapatkan sesuatu sumber daya alam yang bisa kita olah, bisa kita manfaatkan untuk pakan ternak. Nah, ini kan tergantung bagaimana kita maunya dan mau melakukan, dan ada support dari pemerintah untuk membuat regulasi yang kira-kira bisa mensupport hal ini gitu loh ya, sehingga tadi balik-balik kebutuhan atau kedaulatan pangan di bidang peternakan kita ini harus kita upayakan semaksimal mungkin ya. Sayang benar kita sudah punya semuanya tetapi kita tidak bisa memanfaatkan potensi yang ada. Nah, sumber protein yang potensial adalah bungkil inti sawit tadi, BIS ya, dan solid decanter karena memang tinggi ya, masih di atas 15. Maka kedua bahan tersebut dalam formulasi menyusun ransum kita
harus mampu memenuhi kebutuhan ternak ruminansia untuk produksi, misalnya untuk tumbuh, untuk laktasi dan kebuntingan. Jadi kita berikan untuk penggemukan, fattening, ya, bisa juga untuk sapi perah untuk mendukung produksi susu misalnya, ya. Selama ini kan kita cuma ini ya, pokoknya ini bungkil sawit yang diimpor itu kan nanti kita ya susah karena kita impor, ketergantungan kalau dolar naik akan susah sekali, ya. Selama ini kita ketergantungan pada bungkil kedelai, ya. Tetapi kita punya potensi yang ada di ini, ya, sama tepung ikan. Nah, sementara tepung ikan kita belum bisa secara mandiri kita hasilkan di Indonesia, padahal kita hampir 23 ya, 2/3 itu adalah terdiri laut, dan itu insya Allah ada ikannya, dan ada potensi yang lain, ya, dari sumber protein yang harusnya kita bisa melakukan. Nah, kembali ke sawit ini, ya. Bahan dengan serat tinggi seperti pelepah, daun, dan serat perasan buah dan batang sawit merupakan sumber utama energi untuk produksi. Dibandingkan dengan bis dan solid decanter, ya, energi tersedia atau ME-nya dan bahan dengan kandungan serat tinggi secara konsisten memang lebih rendah, ya. Akan tetapi bahan tersebut tetap akan menjadi sumber utama energi ternak karena merupakan pakan dasar atau pakan pokok dari ternak ruminansia yang dikonsumsi dalam jumlah yang relatif besar. Jadi intinya kalau ruminansia itu adalah sumber pakan utamanya itu adalah selulosa, dan itu ada semua, ya, di baik di limbah sawit ataupun limbah jerami padi, ya. Jadi hal-hal yang tersebut yang kita harus kuatkan terus. Nah, kita lihat lebih dalam lagi, misalnya kandungan senyawa kimia penyusun serat pada beberapa bahan pakan asal sawit ini, misalnya, ya. Di daunnya ini berapa sih selulosanya? Di daunnya ternyata 16,6%, hemiselulosanya 27,6%, ligninnya 27,6%, silikanya 3,8%, totalnya itu adalah 75,6%, ya. Kemudian pelepahnya, ya, ini juga selulosanya juga tinggi, ya. Kemudian hemiselulosanya juga tinggi. Dan ini kalau misalnya bagi ternak, ya, pelepah sawit itu selama dia belum jadi kayu itu seperti tebu, ya, dia ada bau manis-manisnya. Kemudian ligninnya ada 17. Kemudian serat perasan buahnya ini ada selulosanya cukup tinggi, ini 18,3. Kemudian hemiselulosanya paling tinggi, dia 44,9. Kemudian ligninnya 21, juga cukup tinggi, tetapi masih lebih rendah dibanding dengan daunnya. Sementara batangnya, karena memang batang ini selulosanya 34, kemudian hemiselulosanya 35,8, jelas lignin karena batang ini tapi masih lebih rendah daripada ini, ya, yang lain. Nah, ini sebagai gambaran. Nah, potensi sebagai sumber energi bagi ternak adalah selulosa dan hemiselulosa. Melalui proses kita lakukan teknologi, misalnya dengan proses fermentasi yang ada di sistem pencernaan ternak, maka itu akan diolah menjadi sumber energi utama, misalnya menjadi volatile fatty acid, ya, sebagai sumber energi utama. Di samping ada sumber protein tadi, ya, protein mikroba ataupun protein bypass nanti. Kandungan selulosa dan hemiselulosa pada seluruh serat merupakan yang terbesar, sekitar 60-83%, atau setara dengan 44-69% dari bahan kering. Sementara lignin, ya, selain tidak termanfaatkan oleh ternak, juga merupakan indeks negatif bagi mutu bahan pakan karena ikatannya dengan selulosa dan hemiselulosa mempersulit pemanfaatan selulosa hemiselulosa dengan sumber energi bagi ternak, ya. Tetapi intinya sekarang bahan itu sudah ada,
bahan itu sudah terkumpul dalam jumlah yang sangat besar dan tidak bersaing dengan pangan manusia. Jadi tinggal kita, kemauan kita, bagaimana kita membuat strategi, bagaimana membuat strategi pemanfaatan itu agar mempunyai nilai optimal yang tinggi, sehingga itu akan berdampak bagi peternakan kita. Nah, ketersediaan selulosa sebagai sumber energi bervariasi yang sangat ditentukan oleh intensitas ikatannya dengan senyawa lignin tadi, ya. Sementara silika merupakan elemen struktur yang bersama lignin secara komplementer memperkuat rigiditas ya serat atau dinding sel, kemudian menghambat pemanfaatan selulosa dan semiselulosa sebagai sumber energi. Kemudian kandungan lignin dan silika yang relatif tinggi ya, 18-40% dari total dinding sel, merupakan indikator bahwa tingkat keternaan bahan pakan hasil samping perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu kendala penting yang membutuhkan teknik untuk mengatasinya, ya. Berdasarkan tingkat kecernaan bahan kering, maka BIS tadi ya, bungkil inti sawit dan solid decanter secara konsisten menunjukkan kualitas yang sangat tinggi ya, yang bahan dibandingkan dengan bahan lain, dan kandungan serat kasar tinggi memiliki tingkat kecernaan relatif rendah. Nah, kecernaan paling rendah terdapat pada serat perasan buah dan batang sawit. Kecernaan protein tergolong tinggi pada semua bahan, sedangkan kecernaan serat, deterjen netral dan deterjen asam relatif rendah. Hal ini menunjukkan ya bahwa masalah utama pemanfaatan hasil samping perkebunan sawit adalah bagaimana kita meningkatkan kecernaan. Peningkatan kecernaan diharapkan dapat berpengaruh positif bagi peningkatan konsumsi. Nah, ini ya tingkat kecernaan ini akan terlihat ya, bagaimana kecernaan dari bungkil inti sawit ya, bahan kering 70, kemudian protein kasarnya 80 ya, serat deterjen netralnya 53, serat deterjen asamnya 52, solid decanter juga 70. Memang bungkil inti sawit dia memiliki tingkat kecernaan yang paling tinggi di antara yang lain ya. Ini sebagai gambaran. Nah, untuk dimanfaatkan secara optimal, maka ya produk samping tanaman, baik itu buah kelapa sawit, sebaiknya diberi perlakuan. Tujuan perlakuan apa? Untuk meningkatkan nilai nutrien produk samping tersebut. Hal tersebut dapat dilakukan dengan teknik yang sangat mudah sebetulnya. Secara fisik misalnya kita lakukan pencacahan, melakukan penggilingan, melakukan dengan tekanan uap, kemudian dengan kimia dengan NaOH, natrium hidroksida ya, kemudian juga bisa menggunakan urea. Kemudian sekarang kita sudah punya atau banyak hasil penelitian tentang proses fermentasi, perlakuan biologis ya, maupun kombinasi daripada beberapa perlakuan tersebut ya, baik dilakukan secara fisik dulu, kemudian dilakukan secara biologis dilanjutkan. Nah, ini semuanya adalah tujuannya adalah untuk meningkatkan nutrien atau nutrisi, ataupun tujuannya nanti yang paling ujungnya adalah kecernaannya itu akan bisa kita tingkatkan ya. Tinggal bagaimana tadi strategi kita memanfaatkan ya. Kita berharap ya semua pihak, instansi yang terkait tadi bersama-sama ya, untuk supaya kita bisa memanfaatkan sumber daya alam yang merupakan karunia Allah yang diamanahkan kepada kita semua bisa dimanfaatkan secara optimal. Dan tentu tujuannya yang terakhir itu adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan kita akan bisa sejahtera bersama ya. Nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.